Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Muhammadin Agustin dengan NRP 500122130. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ETS metode inversi yang sudah saya kerjakan seperti berikut. Yang pertama adalah penurunan rumus Jacobian, di mana dxi sama dengan A kali H min xi pangkat eta per xi min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat G. Selanjutnya, dxi sama dengan A kali H per xi min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat G. Selanjutnya, dxi sama dengan H pangkat eta per xi min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat G. Di mana A adalah amplitudo, H adalah kedalaman atau ketinggian, D adalah posisi horizontal, eta dan G adalah faktor bentuk. Selanjutnya, setelah di penurunan rumus, mencari parameter A, HD untuk diinput pada metode Gauss-Newton atau Levenberg-Marquardt, yaitu J sama dengan do G per do A, do G per do H, do G per do D. Selanjutnya, dari parameter tersebut diturunkan persamaan Jacobian terhadap A, HD seperti berikut. Di mana do G per do A sama dengan H pangkat theta per G I min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat V. Untuk DG per do H sama dengan A kali eta pangkat H N min 1 XI min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat V. Dikurangi H pangkat eta kali V kali 2H dikali V I min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat V min 1. Per Q min D pangkat 2 H pangkat 2 pangkat 2G. Untuk do G per do D sama dengan A kali H pangkat eta kali 2G dikali Q min D per GI min D pangkat 2 plus H pangkat 2 pangkat G plus 1. Setelah diturunkan rumus, kemudian kita menggunakan Jacobian source code, di mana pada source code tersebut menghasilkan input X sama dengan X berarti data pengamatan, M adalah faktor parameter model AHD, eta adalah faktor bentuk, dan lagi faktor lain dan bentuk eksponen. Selanjutnya kita gunakan permodelan, yang mana fungsi ini mendefinisikan model matematis dari data sintetik atau fungsi yang ingin dicocokkan terhadap data, di mana X adalah variabel bebas, A adalah amplitudo, H adalah kedalaman atau ketinggian, D adalah posisi horizontal sumber, eta adalah faktor penguat kekuatan H, G adalah faktor yang mengatur keruncingan atau sebaran model, dan G adalah nilai model di titik X. Selanjutnya, kita gunakan inversi gravitasi dengan menghubungkan metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt, di mana source code tersebut berfungsi untuk melakukan inversi non-linear menggunakan metode Gauss-Newton yang sudah dimodifikasi dengan damping lambda untuk memperkirakan parameter model MS berdasarkan data observasi GOBS. Selanjutnya kita ke main source code, di mana pada script tersebut menggunakan pembersihan dengan CLC, clear, close all, untuk memastikan semua variabel lama, figur, dan command window bersih. Selanjutnya, parameter model sebenarnya atau true model didefinisikan sebagai A true sama dengan 10, H true sama dengan 5, D true sama dengan 15, eta sama dengan 3, V sama dengan 1,5. Di mana program tersebut menampilkan hasil estimasi parameter AHD dalam bentuk format teks dengan 4 angka di belakang koma, sehingga kita dapat melihat seberapa dekat estimasi hasil inversi terhadap nilai parameter sebenarnya. Kemudian kita menggunakan
menghitung data dan grafik, yaitu menggunakan data Jacobian A, HD dengan data sintetik pada modul SP530, data mencoba sendiri 8510, inisialisasi awal yaitu 5210, sehingga menghasilkan grafik berikut. Yang mana grafik pertama adalah grafik perbandingan hasil inversi dan anomali gravitasi, kemudian yang kedua data sintetik dan anomali gravitasi. Di mana grafik pada data sintetik ini menghasilkan titik merah adalah data observasi geoobservasi yang mengandung noise. Garis biru penuh adalah data asli, yaitu hasil model murni berdasarkan parameter model sebenarnya. Di mana kita bisa lihat bahwa data observasi secara umum mengikuti pola data asli, tetapi terdapat penyebaran atau noise di sekitar garis biru. Ini mencerminkan kondisi nyata di mana data yang dikumpulkan di lapangan tidak sempurna karena adanya gangguan atau noise. Data GeoObs ini yang akan diinventarisasi menggunakan metode Gauss-Newton dengan damping untuk mencoba mengestimasi parameter model A, HD dekat mungkin dengan nilai asli. Kemudian pada grafik perbandingan hasil inversi, di mana titik merah tetap adalah data observasi, garis biru penuh adalah model asli, dan garis hitam putus-putus adalah model estimasi hasil inversi. Yang mana garis model estimasi sangat mendekati garis model asli, dan hampir seluruh bentuk puncak, lebar, dan isi kurva sangat mirip, yang mana berarti hasil inversi berhasil mereproduksi karakteristik utama dari model asli. Penyimpangan kecil tetap ada karena noise dalam data observasi tetapi tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa fungsi inversi gravitasi bekerja dengan baik. Yang mana fungsi model ini M menghasilkan prediksi dari parameter, fungsi Jacobian menghitung sensitivitas perubahan model terhadap perubahan parameter, dan fungsi inversi gravitasi melakukan koreksi iteratif terhadap parameter model berdasarkan residual error menggunakan algoritma Gauss-Newton yang stabil karena adanya tambahan faktor damping lambda. Dengan kata lain, proses inversi berhasil mengestimasi parameter A, HD sehingga anomali gravitasi model inversi sangat sesuai dengan data yang asli. Yang mana dari source tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu grafik data sintetik menggambarkan data nyata atau observasi yang akan kita olah dalam proses inversi. Kemudian grafik perbandingan hasil inversi membuktikan bahwa metode inversi yang digunakan efektif dalam mengatasi noise. Parameter hasil estimasi mendekati parameter sebenarnya. Model inversi dapat merekonstruksi bentuk anomali gravitasi dengan akurasi tinggi. Jadi, seluruh alur inversi yang dibuat yaitu model, Jacobian, inversi gravitasi, estimasi hasil membuktikan bahwa pendekatan matematis tersebut valid untuk memecahkan persoalan inversi nonlinear dalam anomali gravitasi. Selanjutnya adalah simulasi dari codingan MATLAB, yaitu nilai parameter A di mana menghasilkan grafik seperti berikut. Titik lingkaran warna merah ini adalah data observasi, sedangkan garis putus-putus adalah model estimasi, dan garis lurus ini adalah model asli. Yang mana ini adalah grafik perbandingan hasil inversi. Kemudian didapatkan grafik data sintetik, yang mana lingkaran merah adalah data observasi dan garis lurus adalah data asli. Kemudian perhitungan dari estimasi parameter A, yaitu A sama dengan 8,2869, H sama dengan 5,1240, dan D adalah 9,9450.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.